Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara Firsun Sengari dengan judul How to be a Good Father. Lakukan bersiap. Selamat sahabat. Senang sekali boleh berada di depan ini dan berkhotbah. Walaupun sampai saat ini saya masih gugup. Kalau diminta untuk nyanyi boleh mungkin 2, 3, 4 lagu solo. Tapi kalau berkhotbah sampai sekarang ini masih gugup. Ini adalah kali ketiga saya ditugaskan atau di-schedule untuk berkhotbah di tempat ini. Dan saya berusaha beberapa minggu kemarin untuk coba agar ada orang yang bisa menggantikan saya, tetapi mereka belum siap, belum bersedia. Jadi saya coba untuk membawakan firman Tuhan saat ini. Diceritakan bahwa pada satu kali sudah berkumpul banyak sekali suami-suami yang baik, yang begitu sayang akan istri mereka, yang begitu sayang akan keluarga mereka, dan sudah berkumpul di satu tempat. Dan kemudian diceritakan di sini bahwa malaikat yang berada di tempat itu mengatakan seperti ini. Terima kasih suami-suami yang baik sudah berada di tempat ini, dan kepada suami-suami yang begitu sayang dan dengar-dengaran kepada istri-istri Anda, silakan pindah dari sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan saya. Jadi semua suami-suami dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Semua sudah pindah. Banyak sekali yang pindah. Ada satu suami yang tinggal di sana. Namanya Utuh. Bukan Utuh Sopotan, tapi Utuh asli Manado. Malaikat menanyakan kepada Utuh ini, bukankah saudara mengasihi atau sangat mencintai istri saudara? Kenapa saudara masih tinggal di sebelah kiri saya? Terus ini yang dikatakan oleh Utuh, malaikat, saya di sebelah sini karena istri saya bilang jangan pindah. Mari kita berdoa. Bapa surga, biarlah Engkau dapat berbicara dengan kami. Tolonglah kami untuk mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. How to be a good father. Ya. Mungkin saya belum begitu pengalaman menjadi seorang ayah ya, karena baru 19 hari kawin, tahun. Tapi saya coba ya. Ini adalah beberapa tip yang saya ambil dari Alkitab. Jadi tip-tip ini bukan saya karang sendiri, tapi saya ambil dari Alkitab. Tip yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi bapak atau ayah yang baik? Ya, yang pertama adalah love your wife. Ya. Jadi sama dengan Utuh tadi, dia tidak pindah, walaupun malaikat sudah suruh pindah ke sebelah kanan, dia tetap tinggal karena dia dengar-dengaran sama istri. Ada satu statement seperti ini. The most important thing a father can do to his children is to love their mother by unknown. Jadi hal yang paling penting yang ayah dapat buat untuk anak-anaknya adalah mencintai istri mereka. Istri mereka, bukan istri mereka. Saya kalau saya tiba di surga, saya rindu untuk ketemu dengan unknown ini. Saya coba Google unknown, saya tidak dapati. Siapa ini unknown? Kalau saya tiba di surga, orang yang pertama akan saya bertemu adalah Tuhan Yesus, dan yang kedua unknown ini ya. Banyak sekali hal yang baik yang kita bisa baca dan kita bisa lihat by unknown. Jadi kalau kita mau menjadi seorang ayah yang baik, tip yang pertama adalah apa?
kita harus mengasihi istri kita. Diceritakan ada seorang kaya di suatu tempat. Ya, dia mau mengetahui berapa banyak kepala keluarga yang berada di tempat ini. Orang kaya ini mempunyai banyak sekali ternak. Jadi dia berkeputusan untuk mencari tahu siapa sebagai kepala keluarga di rumah itu. Dia mengetuk satu rumah pertama. Selamat pagi, Pak. Kebetulan suami yang membuka pintu. Dan mereka bertanya, Bapak, kami kesini hanya mau cari tahu siapa kepala rumah tangga di rumah ini. Wah, bapak ini langsung bilang, oh, saya adalah suami. Sudah tentu saya adalah kepala rumah tangga. Kemudian tamu-tamu ini bertanya lagi, oke, kalau Anda sebagai kepala rumah tangga, siapa yang mengambil banyak keputusan di keluarga Anda? Ayah, bapak ini berdiam sejenak dan oh, kalau keputusan di keluarga kami ini kebanyakan oleh istri saya. Oh, kalau begitu kepala rumah tangga bukan bapak. Jadi istri bapak adalah kepala rumah tangga. Ini kami hanya memberikan ayam. Jadi kalau bapak kepala rumah tangga, mereka akan memberikan kerbau. Kalau istri kepala rumah tangga, mereka akan memberikan ayam. Jadi sorry bapak adalah sebagai husband, tetapi kepala rumah tangga ternyata ibu. Kami akan memberikan satu ayam. Rumah yang berikut mereka ketuk. Kebetulan suami juga yang buka. Selamat pagi Pak. Oh, selamat pagi, silakan masuk. Ada perlu apa di sini? Oh, kami datang ke sini untuk mencari tahu siapa kepala rumah tangga di sini. Wah, bapak ini kaget. Sudah tentu saya sebagai kepala rumah tangga. Saya adalah husband, saya adalah kepala rumah tangga. Oh, begitu. Bagaimana dengan keputusan di rumah ini? Apakah bapak yang oh, kalau keputusan semuanya dibuat oleh istri. Oh, kalau begitu sorry. Kepala rumah tangga bukan bapak. Jangan tersinggung, tapi kalau kepala rumah tangga adalah istri. Kami mau memberikan ayam. Rumah yang ketiga begitu juga. Diketuk. Kebetulan yang buka adalah istri kali ini. Selamat pagi Ibu. Oh, silakan masuk. Tamu-tamu ini duduk dan berkata, kami ingin bertemu dengan suami Ibu. Oh, sebentar. Jadi Ibu panggil suami dan datang. Setelah duduk dan mereka menanyakan pertanyaan yang sama. Bapak, kami di sini hanya untuk menanyakan pertanyaan yang begitu simpel. Siapa kepala rumah tangga di sini? Wah, bapak ini kaget juga. Dia diam sejenak dan mengatakan, sudah tentu saya adalah kepala rumah tangga. Oke, pertanyaan berikut. Siapa yang mengambil keputusan di rumah tangga ini? Dia terdiam juga sejenak. Oh, saya sebagai kepala rumah tangga sudah tentu saya yang membuat keputusan di sini. Kenapa Anda menanyakan hal ini? Oh begini, kami mau mengetahui berapa banyak kepala rumah tangga di tempat ini. Dan kalau bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, kami akan berikan kerbau. Tetapi kalau ibu kepala rumah tangga, kami akan berikan ayam. Jadi apakah benar-benar bapak adalah kepala rumah tangga di sini? Oh iya, oke. Ini kerbau buat bapak. Pada waktu mereka mau memberikan kerbau kepada bapak ini, dia mengatakan, maaf ya, saya mau menanyakan dulu ini kepada istri saya. Apakah saya mau terima kerbau atau menerima ayam? Ternyata hampir semua rumah tangga di situ adalah istri mereka adalah kepala rumah tangga. Tip yang pertama adalah apa? Kita harus cinta istri kita. Tetapi bukan berarti semua keputusan yang diambil dalam keluarga itu adalah berhasil. Kita harus apa? Diskusi bersama-sama ya. Oke. Efesus 5 ayat 28. Begitulah juga suami
harus mengasihi istrinya seperti ia mengasihi tubuhnya sendiri. Orang yang mengasihi istrinya berarti ia mengasihi dirinya sendiri. Ya. Ini bukan dari saya sendiri, tapi dari Alkitab. Baik, tip yang kedua. Saya ada tulis sekitar 52 tip ya, jadi mungkin akan lama deh. Saya coba percepat. Tip yang kedua, how to be a good father adalah don't expect perfect children. Banyak sekali di rumah-rumah tangga Kristen, kita mengharapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berhasil. Ya, jadi ada keluarga yang saya tahu, yang saya kenal, mereka push agar anak-anak mereka boleh menjadi dokter. Apa yang terjadi? 3 tahun di sekolah dokter, akhirnya drop. Pindah dia di fakultas ekonomi. 2 tahun di fakultas ekonomi, drop. Akhirnya anak mereka ini, orang Manado bilang, menjadi KKN. Kuliah, kerja, nyanda. Jadi janganlah kita memaksakan atau kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang perfect. Ada satu cerita yang begitu menarik dalam Alkitab. Diceritakan mengenai perumpamaan mengenai anak yang terhilang. Kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 20, setelah anak ini mengambil harta warisannya, mengambil harta dari orang tuanya, pergi meninggalkan orang tuanya, dan bukan saja itu, ya, dia tidak mengindahkan akan segala sesuatu ajaran dari orang tuanya, menghambur-hamburkan semua yang sudah diambil dari orang tuanya. Saudara-saudara, pada zaman itu, apabila seorang anak mengambil bahagiannya lebih dahulu, itu berarti anak itu telah memisahkan diri dari keluarga itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah anak ini sadar bahwa dia sudah hilang, dia kembali lagi. Lukas 15 ayat 20 mungkin kita bisa baca bersama-sama. Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah. Ayahnya ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu ayahnya lari menemui dia, lalu memeluk dan mencium dia. Ayat 24, Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka berpesta. Ini yang kedua. Jangan kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang sempurna. Kolose 3 ayat 21. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah menyakiti hati anak-anak sehingga mereka menjadi putus asa. Teruskan. Tip yang ketiga, ya, enjoy your children. Dalam Amsal 127 ayat 3 dikatakan, anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu adalah anugerah daripada Allah. Kita harus enjoy anak-anak kita. Nah, kadang-kadang dengan keadaan kesibukan kita sehari-hari, kadang-kadang orang tua lupa untuk bermain bersama-sama dengan anak-anak kita. Ya, waktu saya grew up, I spend a lot of time with my dad. Nah, we go places of course. Tapi kebanyakan kita pergi untuk acara-acara gereja ya, melawat, berbicara di gereja. Saya selalu ikut. Waktu sebelum saya ke asrama, saya selalu ikut dengan papi saya untuk pergi ke gereja, melawat, berkhotbah. Dan sampai sekarang ini saya ingat, waktu-waktu begitu saya kadang-kadang waktu saya pikir saya juga rasa senang mengingat hal itu. Tetapi ada hal yang saya enjoy sekali saya kan.
dan saya tahu pasti papi juga enjoy, karena kami suka bermain pingpong. Ya. Dan kalau kami bermain pingpong, saya sama papi saya begitu kita mau kita selalu berusaha untuk trik. Either saya trik papi saya atau papi saya trik. Dan pada waktu kita bisa trik, kita begitu senang dan tertawa terbahak-bahak. Ya. Hingga saat ini, teman-teman, kalau sampai saat ini beberapa bulan lalu tahun lalu ya, bukan bulan lalu, waktu kami bermain pingpong sempat main pingpong di dressing center, sama persis. Kadang-kadang orang berpasuah bukan karena bermain, karena kita ketawa terbahak-bahak. Jadi kita harus enjoy ya anak-anak kita ya. Tip nomor 3, enjoy anak. Nomor 4, listen and spend time with your children. Mungkin Anda sudah pernah mendengar atau membaca cerita ini, tapi saya ingin membacanya kembali. Ada satu cerita menarik ya. Ceritanya seperti ini. Seorang pria pulang kerja terlambat lagi, lelah dan jengkel. Dia menemukan anaknya yang berumur 5 tahun menunggunya di pintu. Ayah, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Si ayah menjawab, ya tentu, apa itu? Ayah, berapa banyak uang yang ayah buat sejam? Si ayah marah dan berkata, itu bukan urusanmu. Mengapa kamu ingin tahu? Anak kecil itu berkata, aku hanya ingin tahu. Tolong beritahu saya, berapa banyak uang yang ayah buat selama 1 jam? Si ayah yang duduk dan bersantai mengatakan, jika kamu mau tahu, saya menghasilkan $20 per jam. Anak kecil ini menarik nafas dan menundukkan kepalanya. Dia melihat ke atas lagi. Ia bertanya, ayah, bolehkah saya pinjam $10? Sang ayah tidak bisa menahan amarahnya. Jika satu-satunya alasan kamu ingin tahu berapa banyak uang saya buat 1 jam, agar kamu bisa meminjam dan membeli mainan-mainan yang tidak berguna, kamu langsung masuk ke tempat tidur dan pergi tidur saja. Kamu begitu egois. Saya bekerja keras setiap hari. Saya tidak punya waktu untuk ini. Anak kecil ini hanya diam dan berjalan pergi ke kamarnya, menutup pintu dan diam di sana. Si ayah duduk dan sangat memikirkan anak lelakinya yang kecil ini. Bagaimana ia berani mengajukan pertanyaan hanya untuk mendapatkan uang. Setelah kurang lebih 1 jam, pria itu tenang dan mulai berpikir bahwa mungkin dia agak keras kepada anaknya. Mungkin anaknya benar-benar membutuhkan uang. Maka si ayah ini pergi ke kamar anaknya, mengetuk kamar anaknya, pintu kamar anaknya. Apakah kamu sudah tidur, nak? Tidak, ayah, aku masih bangun, jawab anak itu. Aku sudah berpikir mungkin aku terlalu keras kepadamu tadi. Hari ini merupakan hari yang melelahkan bagi saya. Ini uang $10 yang kamu minta. Anak kecil ini duduk dengan wajah yang berseri-seri. Oh, terima kasih ayah, katanya. Kemudian dia merogoh di bawah bantalnya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sudah busuk. Si ayah melihat bahwa anaknya itu sudah punya uang, mulai marah lagi. Anak kecil ini perlahan menghitung uangnya, kemudian menatap ayahnya. Sang ayah lebih marah lagi dan penasaran apa yang sedang terjadi. Mengapa kamu ingin lebih banyak uang, sedangkan kamu masih memiliki uang? Anak kecil ini menjawab,
karena aku tidak punya cukup. Tetapi sekarang saya punya cukup, Ayah. Saya memiliki $20 sekarang, dan saya ingin membeli 1 jam dari waktu Ayah. How many time you spend time with our children? Ya, berapa banyak waktu yang kita spend time with anak-anak? Ya mungkin pada keluarga yang sudah tidak mempunyai anak dan sudah besar-besar, mungkin sudah agak terlambat. Tetapi kita ini yang punya anak, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk spend time dengan mereka? Mungkin pergi ke park, mungkin bermain Wii, mungkin bermain game, mungkin go fishing, mungkin go to the beach. How many time we spend time with our children? Dan berapa banyak kali kita mendengar akan anak-anak kita? Kalau kita masih di Indonesia, sampai sekarang ini saya masih ingat orang-orang tua selalu berkata demikian. Anak sepanggal ini mau tahu apa? Tapi zaman sekarang ini, saudara-saudara, this is totally different. Banyak sekali hal yang indah, hal-hal yang benar yang anak-anak kita sudah tahu, dan kita tidak tahu. Itulah sebabnya pada waktu murid-murid Tuhan mengatakan, anak-anak kamu jangan datang kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan? Biarlah anak-anak ini datang kepada Aku, karena anak-anak ini yang mempunyai kerajaan surga. Tip yang berikut, yang keempat, yang kelima, provide your children. Ya, kita harus menyediakan segala kebutuhan anak-anak kita. Ini ayat ini waktu saya baca agak keras juga ya. Coba saya bacakan. Mungkin Hudson boleh bacakan. 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan dihibur dari orang yang tidak. Jelas ya saudara-saudara. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya agak merinding juga ya, karena ini keras sekali ya. Kalau kita perhatikan, tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri. Siapa itu keluarganya? Istri dan anak-anak kita. Orang itu menyangkal kepercayaannya. Apa itu menyangkal kepercayaannya? Murtad. Jadi kalau kita membiarkan keluarga kita atau anak-anak kita terlantar, kita adalah orang-orang murtad. Dan lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Kata yang lebih modern sekarang dikatakan orang-orang apa? Ateis. Orang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak provide kepada keluarga kita, anak-anak kita, kita adalah orang-orang murtad dan orang-orang ateis. Dalam Alkitab mengatakan itu. Jadi penting sekali. In order for us, Father, to be a good father, we have to provide to your children. Oke, beberapa tip lagi ya. Saya mau skip, ini sudah cepat sekali ternyata waktu ini. Ini adalah tip yang saya rasa penting juga ya. Kita harus berdoa. Ellen White mengatakan dalam Counsel to the Church, page 294, prayer is the most holy exercise of the soul. It should be sincere and humble. Doa adalah latihan atau gerakan jiwa yang paling suci. Ya. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak. Tadi saya hitung ada sekitar 15 orang. Ya. Coba kita boleh Anes ya, coba menjawab pertanyaan ini. Berapa banyak kali kita berdoa setiap hari? Ya? Saya mau tanya. Saya melihat tangan. Ada berapa
bapak-bapak di sini, hanya bapak-bapak ya, yang berdoa at least 8 kali sehari. Ada yang 8 kali sehari bapak-bapak? Ada 8 kali? 8 kali tidak ada? Aduh, pendeta aja nggak angkat tangan ya. 8 kali? Lebih dari itu. Oh, lebih dari 8. Tolong angkat tangan. Pendeta, bagus. Berarti pendeta tembus ini. Ini tes ini tembus. Ayah, bapak-bapak selain pendeta, ada yang berdoa 8 kali sehari? Belum ada. Oke. 7 kali sehari. Ada yang 7 kali sehari? Ada di sana bapak. Langsung. Terima kasih. 6 kali. Ada sebelah kanan sini. Ada bapak-bapak. Saudara Riki. Ada yang 6 kali di sini? Ini pendeta Sangari ada tugas yang berat. Siapa yang 5 kali? Tolong angkat tangan. 5 kali paling banyak. Aduh, bagus itu 5 kali ya. Tapi itu doa yang paling basic sekali. Artinya apa? Kita cuma doa makan pagi, makan siang, makan malam, bangun pagi, dan tidur. Cuma itu yang kita buat. Pendeta Sangari mempunyai tugas berat ya. Bagaimana supaya membuat orang-orang di gereja ini berdoa lebih dari 5 kali. Ya. Kita harus berdoa. Dan yang paling penting di sini, kalau kita mau jadi bapak atau father, the good father, kita harus berdoa apa? Untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Minta Tuhan datang kepada kita. Kita lihat ayat. Itu adalah dia tema kita. Carilah Tuhan dengan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Kita harus berdoa setiap saat. Pada waktu kita senang kita berdoa. Pada waktu kita di fire kita berdoa. Baru mau jalan kita berdoa. Berdoa setiap saat. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan di sana apa? Berdoalah senantiasa. Keep praying. Jadi kalau cuma 5 kali saudara-saudara, aduh itu masih sangat kurang ya. At least 8 kali. Ya? At least 8 kali. Pendeta Sangari sudah bagus, Saudara Langsung sudah bagus, sudah 7 kali. Tetapi kita harus lebih daripada itu ya. Dan itu bukan untuk saudara, dan untuk saya juga sebenarnya. Tip nomor next tip. Sudah mau selesai kita. Tip berikut adalah apa? Pada waktu kita berdoa, bukan saja kita doakan diri kita sendiri, kita berdoa untuk apa? Anak-anak kita. Sekarang pertanyaan yang gampang sekali ya. Saya mau anak bapak-bapak di sini untuk angkat tangan. Berapa banyak bapak di sini yang bapak-bapak sini yang mendoakan anak-anak kita? Semua, tentu semua ya. Semua. Jadi kita perlu juga mendoakan anak-anak kita. Kalau kita mau menjadi seorang bapak yang baik, selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk anak-anak. Oke. Amsal 55 ayat 17. Mazmur. Oh, Mazmur, sorry. Mazmur 55 ayat 17. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengarkan suara. Berapa banyak kalikah bapak-bapak berdoakan anak-anak kita? Kita harus berdoa untuk anak-anak kita. Tip yang terakhir. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, jadi kalau ayah-ayah, bapak-bapak kita malas, anak-anak kita juga akan malas. Kalau kita rajin, anak-anak yang melihat kita juga akan rajin. Kalau anak-anak melihat ayah-ayah itu sangat mengasihi istrinya, pada waktu mereka menjadi besar, mereka juga akan apa? Mengasihi istri atau suami-suami mereka. Kalau mereka melihat kita rajin datang di gereja, involved di acara-acara gereja, datang tepat waktu, mereka juga akan begitu. Itu tantangan bagi bapak-bapak ya, karena ini hari bapak.
Kalau kita mau anak-anak kita menjadi baik, kita harus menjadi seorang yang patut dicontoh. Saudara-saudara sekalian, coba kita simpulkan saja. How to be a good father. Yang pertama apa? Love your wife. Yang kedua adalah apa? Jangan mengharapkan anak-anak kita untuk jadi anak-anak yang sempurna. Yang ketiga, kita harus enjoy anak-anak kita. Yang keempat, listen dan apa? Spend time with your children. Berikut adalah provide your children. Ini saya skip ya. Kita harus juga melatih anak-anak kita. Pray to yourself. Pray for your children. Dan kita harus menjadi apa? Teladan yang baik kepada anak kita. Semua ini adalah titip dari Alkitab. Tetapi ini adalah yang terakhir. Yang paling penting adalah ini. Apa? Kita harus undang Yesus. In order for you, fathers, to be a good father, we have to include Jesus in every aspect of your life. Kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita sebagai ayah-ayah, kita harus selalu datang kepada Yesus, meminta Yesus yang menuntun kita dalam segala aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya Ellen White mengatakan dalam Counsel to the Church, halaman 291, we should go to Jesus and tell Him all our need. Kita harus datang kepada Yesus, undang Yesus dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan hal ini, kita sebagai orang-orang tua, kita dapat memimpin atau menuntun keluarga kita berhasil di dalam dunia ini. Lebih daripada itu, kita dapat capai kerajaan surga apabila kita selalu mengundang Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Adalah doa dan permohonan saya.